kita mengenal komunitas Kambium. Kambium itu sebetulnya ada singkatan, Pak. Ini cuma singkatannya singkatan yang rada memaksa, Pak. Jadinya Hmm. komunitas pertumbuhan iman untuk menjadi murid Kristus itu singkatannya maksa. Jadi tapi betul yang kami harapkan ini bukan menjadi semacam kursus Alkitab, bukan semacam eh, kelompok PA saja, tetapi ini menjadi komunitas di mana orang-orang saling mengenal, saling dikenal, saling mendorong begitu ya, menjadi komunitas. Komunitas yang punya tujuan untuk bertumbuh dalam iman untuk menjadi murid Kristus. Dan kemudian kalau mereka sudah menjadi murid Kristus, mereka nanti membangun komunitas yang baru yang menolong orang lain bertumbuh lagi, kemudian demikian seterusnya. Dari murid menghasilkan murid begitu ya. Jadi ada pelipat gandaan rohani. Nah, Kambium sendiri sebetulnya kalau aslinya kan itu jaringan pada tumbuhan ya. Jadi jaringan pada tumbuhan yang terus aktif membelah diri. Kalau keluar itu jadi kulit, kalau ke dalam itu jadi dagingnya pohon itu. Makanya dari tahun ke tahun pertumbuhan kambium ini akhirnya membentuk kalau pohonnya dipotong akan membentuk lingkaran-lingkaran tahun itu. Kami suka dengan gambaran ini karena kita ingin bahwa pertumbuhan rohani itu tidak hanya berlangsung ketika masih ada pertemuan kelompok kambium begitu ya, tetapi ini meletakkan satu dasar-dasar. Dasar-dasar ini adalah sesuatu yang akan terus bertumbuh ke dalam dan keluar. Ke dalam membangun dirinya, dia sendiri sebagai orang Kristen yang harus terus bertumbuh seumur hidup, tetapi juga keluar, dia terus menolong orang lain untuk bertumbuh. Demikian seterusnya. Jadi dari iman kepada iman, dari kemuliaan kepada kemuliaan, dari waktu ke waktu. Itu uh, filosofinya kenapa kita memilih nama Kambium, begitu ya. Nah, Kambium sendiri adalah komunitas orang-orang yang punya tujuan belajar bersama mengenai dasar-dasar pertumbuhan iman Kristen. Jadi pelajaran-pelajaran di Kambium, kalau Bapak Ibu sudah lihat bukunya, ada 3 seri. Berakar dalam Kristus, bertumbuh dalam Kristus, dan berbuah dalam Kristus. Nah, tiga-tiganya itu sifatnya dasar. Jadi bukan berakar itu dasar, bertumbuh itu intermediate, berbuah itu advance gitu, bukan begitu. Tapi itu semuanya adalah dasar. Jadi kalau kuliahan ini namanya MKDU gitu ya, mata kuliah dasar Ya. umum gitu. Jadi bukan bukan sesuatu yang sangat canggih, sangat rumit dan seterusnya. Tetapi ini sesuatu yang sifatnya dasar. Jadi ketika belajar Kambium kita sedang belajar dasar-dasar pertumbuhan iman Kristen untuk menjadi murid Kristus. Tetapi juga bukan hanya menjadi konsumen, saya menjadi murid Kristus, tetapi kita diharapkan menjadi produsen. Suatu Hmm. saat kita akan menolong orang lain dengan bahan yang sama untuk menolong mereka menjadi murid Kristus. Jadi kami melihat ada banyak sekali kelompok-kelompok yang sedang berjalan dan setelah selesai berakar, bertumbuh, berbuah, sudah selesai berbuah, mereka menjadi pembimbing untuk kelompok berakar di generasi berikutnya. Dan ketika orang-orang ini pergi ke kota lain, maka orang itu tahu bagaimana memulai pelayanan, mulai dari berakar, bertumbuh, berbuah, begitu. Jadi itu yang kita harapkan, menjadi dan menjadikan orang lain murid Kristus dimanapun mereka berada. Nah, ini adalah logonya. Ada orang menghasilkan orang, murid menghasilkan murid, menghasilkan murid, begitu ya filosofi logonya itu. Oh. Nah, visi Kambium adalah agar setiap orang punya kesempatan bertumbuh menjadi murid Kristus melalui pembinaan yang intensional berdasarkan pola pelayanan amanat agung. Kami memberi penekanan, memberi kesempatan untuk bertumbuh di sini. Karena eh, ketika kami keliling ke berbagai gereja, berbagai sinode bahkan, kita melihat bahwa jemaat itu punya kerinduan bertumbuh. Tetapi tidak semua jemaat punya kesempatan untuk ditolong dalam pertumbuhannya. Begitu kerinduan bertumbuh ketemu dengan pertolongan-pertolongan untuk bertumbuh, kita melihat pertumbuhan yang tidak terpikir sebelumnya. Kita melihat bahwa ada banyak orang-orang yang punya kerinduan bertumbuh tetapi tidak tahu bagaimana bertumbuh dalam iman itu sehingga pertumbuhannya terlambat dan terhambat. Tetapi begitu jemaat-jemaat yang semacam ini ketemu dengan satu pola metode dan pendekatan yang tepat, maka kita melihat pertumbuhan yang sangat besar. Ada satu perkataan yang sangat terkenal yang disampaikan oleh Profesor Yohanes Surya.
Kalau Bapak Ibu tahu, Pak Yohanes Surya ini adalah pendiri Surya Institute yang banyak melatih orang-orang, mengajari mereka dengan metode matematika gasing, ya, gampang, sederhana, dan menyenangkan itu matematikanya. Dia biasa datang ke berbagai provinsi, kabupaten, kemudian mengambil orang-orang dari provinsi kabupaten itu untuk diajari matematika. Dan dia membuktikan bahwa orang-orang yang dari tempat-tempat yang sangat susah matematikanya, dari beberapa tempat dari Papua, dari Kalimantan, dan lain-lain, dia latih, kemudian menjadi orang-orang yang sangat jago matematika, bisa kalkulus, dan sebagainya. Nah, dia bilang begini bahwa tidak ada orang yang bodoh matematika. Yang ada adalah orang yang belum ketemu dengan metode yang tepat dan tutor yang tepat. Nah, ini kata-kata yang dia buktikan sendiri, bahwa ketika anak-anak yang dibilang paling bodoh matematika ini ketemu dengan metode yang tepat, ketemu dengan tutor yang tepat, maka orang-orang ini jadi pintar matematika. Saya pikir ilustrasi itu menggambarkan tentang pertumbuhan iman Kristen pada umumnya. Ketika kita sungguh-sungguh menjadi orang percaya kepada Tuhan Yesus, ada Roh Kudus di dalam diri kita. Jadi setiap orang percaya punya potensi yang besar untuk bertumbuh karena ada Roh Kudus yang memberi pertumbuhan itu. Cuma tidak semua orang percaya itu punya kesempatan bertemu dengan metode yang tepat dan mentor yang tepat yang menolong dia bertumbuh. Sehingga potensi pertumbuhannya ini munculnya dengan sangat pelan dan sering ada banyak hambatan, tidak sampai-sampai begitu. Tetapi begitu ketemu dengan metode dan mentor yang tepat, maka potensi pertumbuhan yang diberikan oleh Roh Kudus dalam dirinya, kita melihat itu akan berkembang besar. Dan kami melihat itu terjadi di berbagai tempat, berbagai gereja, berbagai lingkungan, termasuk di penjara-penjara. Kalau Bapak Ibu mengikuti beberapa pelayanan penjara, salah satu yang menarik di pelayanan penjara di Jogja, pada masa-masa sekarang ini kebanyakan kepala penjaranya itu orang-orang Katolik ini, yang sekarang pada masa-masa sekarang ini di Jogja. Terus teman-teman yang banyak melakukan kambium di gereja, kemudian melihat pelayanan penjara ini potensial, karena orang di penjara itu nggak kemana-mana kan, di situ terus begitu ya. Kalau orang di gereja kadang-kadang, aduh nggak bisa ketemu karena ada acara ini, ada acara itu. Kalau di penjara nggak ada acara yang lain, jadi di situ terus. Jadi kalau diajari disiplin rohani, mereka bisa melakukannya, tidak kemana-mana. Dan itulah yang dilakukan kambium di penjara-penjara, berakar, bertumbuh, berbuah, ada pembinaannya, ada kelompok kecilnya, dan sebagainya. Sekarang ada orang-orang yang tadinya di penjara, yang sekarang sudah keluar dari penjara, sekarang menjadi pembimbing kambium juga di sana. Jadi kita melihat bahwa bukan kambiumnya, tetapi Allah Roh Kudus yang bekerja, menggunakan hati yang siap untuk bertumbuh, ketemu dengan metode dan pembimbing yang tepat, dan itu Tuhan memberikan pertumbuhan. Jadi kita ingin kambium ini menjadi sarana untuk orang-orang, jemaat-jemaat bisa bertumbuh menjadi murid Kristus melalui pembinaan yang intensional. Ini juga kata kunci yang lain. Pembinaan yang intensional artinya pembinaan yang bertujuan. Bukan sekedar, mari kita berkelompok kecil begitu ya. Di kelompok kecil apa yang dibicarakannya, pokoknya membicarakan Alkitab lah, kemudian saling sharing begitu. Itu tetap sesuatu yang baik ya, persekutuan gitu ya dalam kelompok kecil. Tetapi di dalam kambium ini adalah pembinaan yang intensional. Jadi kita berkelompok kecil karena ada tujuannya. Berakar itu ada satu tujuannya, bertumbuh itu ada tujuannya, berbuah itu ada tujuannya. Jadi masing-masing ada pernyataan-pernyataan tujuan yang sedang diperjuangkan oleh pembimbing maupun bersama-sama di dalam kelompok. Jadi itu menjadi ciri-ciri pembinaan kambium ini, pembinaan yang intensional. Nah, pola kambium kami belajar dari pola Matius 28 ayat 18 sampai 20. Jadikanlah semua bangsa muridku di sana, dan caranya adalah dengan pergilah, baptislah, dan ajarlah. Nah, kita ingin supaya pola kambium ini mengikuti pola pelayanan amanat agung, di mana sasaran kualitas adalah orang-orang yang menjadi murid Kristus, orang-orang yang serupa Kristus. Dan ini bisa dilakukan di antara semua suku bangsa
Dan caranya adalah dengan pemberitaan Injil. Setelah mendengar Injil, orang dibina, diajar, kemudian diperlengkapi, diutus supaya bisa melakukan proses yang sama kepada orang lain. Jadi Cambium ingin menolong gereja agar secara intensional dan konsisten menjangkau orang yang terhilang tanpa Kristus. Jadi kalau kita menerapkan kurikulum ini, pelajaran pertama adalah jalan keselamatan di situ. Ketika kita mengajak orang masuk ke dalam pelajaran-pelajaran Cambium, pasti di awal kita akan bicara tentang apa yang sudah dikerjakan oleh Kristus di atas kayu salib, dan apakah kita menjadi orang yang beriman dan percaya pada karya itu untuk mendapatkan keselamatan. Menjangkau orang yang terhilang tanpa Kristus. Tetapi tidak berhenti di sana, orang ditolong untuk dimuridkan untuk menjadi serupa dengan Kristus, bukan hanya menjadi anggota keluarga Allah, menjadi bayi rohani, tapi menjadi orang yang dewasa secara rohani. Dan bukan hanya dewasa bagi dirinya sendiri, orang itu ditolong untuk melipat gandakan bagi misi Kristus. Dia ditolong ketika dia dibimbing, dia pada saat itu sebetulnya sedang juga ditolong untuk nanti suatu saat dia menjadi pembimbing bagi kelompok-kelompok yang lain. Dan saya melihat ini juga karena metodenya sederhana, maka sangat mudah diteruskan. Saya melihat di beberapa gereja misalnya ada orang yang sangat sederhana yang awalnya berdoa aja bingung gitu ya. Dia kalau berdoa sendiri. Begitu berdoa didengerin orang lain di dalam kelompok kecil gitu, nggak bisa keluar tuh kata-katanya. Ini dari orang yang seperti ini, dia bingung begitu. Kemudian dia dibimbing dalam kelompok Cambium, berakar, bertumbuh, berbuah. Kemudian waktu dia selesai berbuah, dia ditantang oleh pembimbingnya, kamu mau nggak membimbing kelompok yang baru lagi? Dia mulailah membimbing kelompok yang baru lagi. Orang yang dia bimbing itu juga punya kesulitan berdoa seperti dia dulu. Tapi sekarang dia sudah gilirannya sedang mengajar orang lain untuk bagaimana berdoa. Jadi kita melihat bahwa dari orang-orang yang sangat sederhana pun bisa menjadi pembimbing. Karena polanya adalah pola yang transferable, yang mudah ditransferkan dari satu orang ke orang lain. Itu yang kita harapkan, orang tidak hanya menjadi anak Tuhan, bayi rohani, tetapi menjadi orang dewasa rohani. Bukan hanya dewasa bagi dirinya, tetapi dia bisa melahirkan anak-anak rohani yang lain. Kira-kira begitu, itu tujuannya.